Kami CGP Angkatan 9 Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, kami akan melaksanakan praktek coaching supervisi akademik dalam rangka mengerjakan tugas demonstrasi kontekstual. Selamat menyaksikan. Tetap semangat. Tetap semangat. Saya Sumatini sebagai supervisor. Halo, saya Chandra Ortega sebagai coach. Salam guru penggerak, bergerak menggerakkan. Saya Wardana Harika, CGP Coaching. Selamat pagi Pak Chandra, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Boleh duduk ya Bu ya? Ya silakan duduk Pak Chandra. Pak Chandra dari mana ini? Dari rumah atau dari sekolah? Dari kelas tadi Bu. Alhamdulillah ya. Baiklah Pak Chandra, hari ini kita akan melakukan coaching ya Pak. Nah, pada percakapan pra-observasi ini saya akan jelaskan dulu pada Bapak rubrik penilaiannya bagaimana, apa yang akan saya nilai pada saat coaching nanti ya Pak ya. Boleh, Bu. Nah, nanti pada penilaian coaching yang Bapak lakukan adalah Bapak harus memperhatikan ada beberapa item-item yang jangan pernah dilewatkan Pak. Karena itulah titiknya kita untuk menjadi coach ya Pak ya. Kemudian bagaimana Bapak memperhatikan prinsip-prinsip kemitraan, proses kreatifnya dan mengembangkan potensi coach Bapak. Jadi Bapak harus menggali bagaimana Bapak harus menjadi coach yang baik untuk coach Bapak ya. Dan tak lupa Pak, satu lagi alur tirta kita ya Pak ya. Nah, kemudian Pak Chandra juga harus mengajukan pertanyaan berbobot tapi tidak menghakimi ya Pak, karena menjas guru itu sangat-sangat tidak baik Pak. Karena Ibu Tini juga dari guru sebelum menjadi supervisor ini, jadi Ibu Tini bisa merasakan bagaimana kalau kita mendapatkan pertanyaan yang menghakimi, menjas seperti itu ya Pak ya. Ya baik Bu. Nanti kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan yang bisa Ibu Tini bantu? Nah, gini Bu, saya mau mengembangkan ini Bu, pengajuan pertanyaan berbobot ya, Bu, ya. Kemudian ya alur cerita itu sendiri Bu yang mau saya kembangkan itu Bu. Bener Pak, alur cerita itu tujuan yang Bapak harus ingatkan. Kemudian itu identifikasi ya Pak ya. R itu rencana, T itu tanggung jawab. Itu yang harus poin-poin yang Bapak ingat ya Pak ya. Kemudian kompetensi apa yang Bapak observasi dari si coach Bapak ini nanti? Gini Bu, Ibu nanti tolong observasi saya tentang pertanyaan yang berbobot yang saya ajukan nanti Bu ya. Kemudian sama alur ceritanya itu tadi Bu. Jadi kan saya ini Bu, apa namanya, sering kebolak-balik Bu alur ceritanya. Nanti mohon diobservasi itu Bu ya. Baiklah Pak, terakhir ini Pak, indikator tercapai proses coaching Bapak itu nanti seperti apa Pak? Nah ini Pak, ini Bu ya, yang saya harapkan nanti Bu, coach saya mendapatkan solusi Bu dari permasalahannya, jadi mendapat pencerahan gitu. Oke, baiklah Pak, mungkin nanti kita langsung mengamati yang proses coaching tadi ya Pak ya. Saya akan mendampingi Bapak melakukan proses coaching bersama coach Bapak ya. Ya. Selamat siang Pak Moten. Selamat siang Pak Chandra. Apa kabar nih Pak? Alhamdulillah baik nih Pak. Bapak gimana kabarnya nih Pak? Iya, alhamdulillah baik Pak. Nah hari ini apa Pak yang akan kita bicarakan nih Pak? Saya perlu untuk di coaching sebentar nih Pak, mengenai masalah murid dan pembelajaran di kelas saya nih. Oke, baik Bapak. Semoga pembicaraan kita ini nanti saling mencerahkan ya Pak ya. Nah dari pembicaraan kita ini apa nanti yang ingin Bapak dapatkan Pak? Saya ingin mendapatkan ide segar ya Pak untuk menciptakan kondisi yang kondusif, terus murid bisa fokus untuk ketika mereka itu mengikuti pelajaran ya Pak, setelah pergantian jam pelajaran begitu Pak. Oke baik Pak, jadi Bapak ingin menciptakan kondisi murid itu fokus ya Pak ya, dan kondisi murid itu kondusif saat pergantian jam pelajaran ya Pak ya. Iya Pak, ya, Pak ya? Seperti itu yang saya harapkan. Oke, nah Pak, saya tanya dulu Pak, situasinya itu seperti apa Pak sekarang? Setelah jam olahraga berakhir ya Pak, biasanya murid-murid itu tidak langsung ke kelas.
Nah, ketika itu mereka biasanya malah ada yang jajan ke kantin, terus ada yang berganti pakaiannya agak lama, bisa juga ada yang sebagian yang jalan-jalan dan sebagainya, Pak. Nah, itu yang menjadi bahan pemikiran saya, karena mereka itu kebanyakan asik dengan jajannya dan kurang perhatikan pelajaran, begitu, Pak. Oh, baiklah Pak. Kira-kira Pak ya, menurut Bapak apa yang mempengaruhi itu Pak? Mungkin karena setelah mereka olahraga ya Pak, mereka itu kelelahan gitu, atau malah terlalu asik ya Pak, sehingga mereka itu bosan ke kelas kembali gitu Pak. Iya, itu capean gitu ya Pak ya. Oke. Nah, situasi apa Pak yang Bapak inginkan Pak? Yang saya inginkan tentunya murid itu bisa kembali fokus ya Pak dalam mengikuti pembelajaran gitu. Terus saya juga pasti merasa senang kalau mereka itu bisa masuk ke kelas dengan perasaan yang bahagia gitu Pak. Oke, baiklah Pak. Nah, menurut Bapak apa yang membuat hal-hal yang Bapak inginkan itu nanti bisa terwujud Pak? Mungkin saya harus bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan ya Pak di kelas. Selain itu juga saya harus mengembalikan fokus mereka terlebih dahulu begitu Pak. Oh iya ya Pak ya, mengembalikan fokus dulu Pak ya. Nah, ini saya buat skala Pak ya, 1 sampai 10. Nah, sekarang di mana posisi Bapak dalam pencapaian tujuan Bapak tadi? Posisi Bapak di angka berapa? Posisi ya Pak. Posisi yang ingin saya capai dalam tujuan pembelajaran yang kami harapkan mungkin sekitar di angka 6 gitu Pak. Sekarang di angka 6 ya Pak. Sekarang ada di angka 6. Oke. Menurut Bapak apa sih kekuatan Bapak untuk mewujudkan itu sehingga dari 6 ini tadi bisa ke 10 atau 8 gitu Pak? Saat ini setidaknya ya Pak, saya itu sudah memiliki pengetahuan tentang pembelajaran gitu Pak. Sosial emosional siswa gitu Pak. Mungkin hal tersebut akan dapat membantu saya nanti. Oke ya, Bapak sudah punya pengetahuan tentang PSE gitu ya Pak ya. Nah, kemudian apa Pak hambatan Bapak dalam meraih tujuan tersebut? Mungkin saya perlu lebih sedikit waktu ya Pak untuk mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional dalam RPP saya nanti begitu Pak. Oh gitu ya Pak ya, iya karena butuh waktu itu ya Pak ya. Nah itu Pak, menurut Bapak kira-kira solusi terbaik meminimalisir hambatan yang waktu itu dari gimana Pak? Secepatnya saya akan membuat RPP tersebut ya Pak, dan memilih cara yang tepat dalam pembelajaran nanti gitu. Oke, jangan ditunda-tunda gitu ya Pak ya, maksudnya gitu ya. Oke, kalau gitu sekarang rencana Bapak apa Pak? Saya akan menerapkan pembelajaran sosial emosional ya Pak di kelas, terutama praktik kesadaran penuh ya atau mindfulness gitu Pak, untuk mengembalikan fokus siswa. Bisa juga dengan ice breaking dan sebagainya gitu Pak, untuk setelah pembelajaran nanti. Oke, baik. Nah, untuk melakukan itu apa strateginya Pak? Saya akan menerapkan teknik stop ya Pak. Teknik stop itu berhenti sejenak gitu, terus ambil napas dalam-dalam, amati sensasi pada tubuh kita ya, selesai dan kita lanjutkan. Nah, saya juga akan menggunakan musik instrumental ya Pak. Jadi musik itu bisa sebagai pengiring dalam praktik teknik ini. Nah, jadi kemudian saya akan memanfaatkan kuis singkat ini Pak untuk untuk membuat murid lebih tertarik dan lebih senang ketika berada di kelas gitu Pak. Oh gitu ya Pak ya, dengan musik itu senang gitu ya Pak ya. Relax. Terus Pak, kriteria keberhasilan Bapak gimana? Nah, untuk kriteria keberhasilan nanti ya tentu saja murid itu akan menjadi lebih fokus belajar ya Pak, dan lebih senang mengikuti pelajaran saya gitu Pak. Oke. Nah, setelah sesi ini Pak, dari alternatif tadi apa yang akan Bapak lakukan Pak? Saya akan segera mempersiapkan pembelajaran ya Pak, rencana pembelajaran ya, supaya segera dapat saya terapkan di kelas saya gitu Pak. Ya oke. Targetnya berapa lama Pak? Saya kira target saya 1 minggu gitu Pak. Cukup ya Pak ya, cukup 1 minggu Pak ya. Oke, sekarang biar kita tahu Pak dalam 1 minggu itu sudah ada progres bagaimana Pak nanti? Janjian lagi ya Pak, mungkin kita akan cerita selanjutnya bagaimana update perkembangannya nanti gitu. Oh nanti kita janjian lagi, kita ketemu ngobrol-ngobrol lagi ya Pak. Setuju Pak. Nah sekarang menurut Bapak
ada enggak teman atau siapa yang bisa dimintai pertolongan atau dukungan untuk menjaga komitmen Bapak tersebut? Saya akan berkolaborasi nih Pak dengan rekan-rekan sejawat yang ada di sekolah kita ya Pak, Ya. dalam merencanakan pembelajaran tersebut gitu Pak. Oke, luar biasa Pak. Jadi komitmen Bapak adalah berkolaborasi Iya, dengan betul, teman-teman Pak. yang ada di sekolah ya Pak ya. Oke, pertanyaan terakhir nih Pak di sesi ini. Apa yang dapat kita simpulkan dari sesi ini Pak? Begini Pak ya, setelah ngobrol dengan Bapak, alhamdulillah saya sudah ada sedikit pencerahan ini Pak. Ada pencerahan dan mendapatkan banyak ide ya Pak untuk mengembalikan fokus anak nih Pak setelah mereka selesai berolahraga, yaitu dengan menerapkan teknik stop dengan musik instrumen tadi ya Pak. Kemudian sebelum masuk ke materi pembelajaran, saya juga akan memulai dengan memberikan kuis singkat gitu Pak, agar muridnya kita nanti lebih senang dan lebih tertarik untuk masuk ke pembelajaran baru gitu, Pak. Oke, keren nih Pak, keren. Semoga rencana aksi Bapak itu nanti bisa berjalan dengan baik ya Pak. Iya Pak, terima kasih sudah berbagi dengan saya hari ini ya Pak. Oke, sama-sama Pak. Semoga sukses Pak. Amin, terima kasih ya Pak. Iya, sama-sama Pak. Selamat siang Bu. Alhamdulillah Pak Chandra ya, coachingnya tadi sudah selesai. Saya menyimak sangat bagus Pak Chandra. Pak Chandra mindfulness terhadap coaching Pak Chandra. Iya, alhamdulillah Bu. Baiklah Pak Chandra, sekarang kita memasuki pasca observasi nih Pak. Nah, saya akan mengajukan pertanyaan sama Bapak beberapa ya Pak. Masih mindfulness juga ya terhadap saya ya Pak ya. Insya Allah Bu. Ya, sekarang saya mengajukan gini Pak. Bagaimana Bapak menilai performa Bapak pada saat coaching tadi? Ya, ini Bu, kalau menurut saya cukup sih Bu, cukup. Karena tadi saya sudah melakukan coaching dengan mindfulness, kesadaran penuh, present saya dapat. Saya juga mendengarkan aktif tadi, kemudian saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang memancing coach saya mendapatkan solusi begitu. Itu Bu. Kalau menurut saya gitu ya. Ya, Bapak juga saya nilai Bapak sudah berperan sangat-sangat aktif dan mindfulness ya Pak. Kemudian bagaimana saya ingin menyampaikan nih Pak hasil observasi saya sedikit ya Pak ya. Berdasarkan pengamatan saya pada saat proses coaching tadi, Bapak tadi sudah cukup baik menerapkan alur tirta yang seperti saya garis bawahi, alur tirta. Kehadiran penuh Bapak bagaimana mendengarkan si coach Bapak tadi, kemudian Bapak menjadi pendengar yang sangat-sangat aktif, dan bagaimana Bapak juga mengajukan pertanyaan berbobot tanpa menghakimi, tanpa menjudge, seperti itu Pak. Baik Bu, terima kasih Bu atas Iya, penilaiannya, sama-sama. Bu. Saya juga berterima kasih Pak kepada Bapak. Seperti itu. Sebelum kita tutup nih Pak ya, saya mau tanya satu lagi, boleh ya Pak? Kompetensi apa yang Bapak ingin kembangkan lebih lanjut pada saat Bapak melakukan coaching? Nah gini Bu, tadi setelah coaching tadi saya pikir-pikir alur tirtanya itu belum sempurna Bu. Jadi saya mau mengembangkan lagi alur tirtanya tersebut sehingga nanti alur tirtanya itu tadi bisa berjalan sesuai dengan urutannya gitu Bu. Iyalah Pak, saya juga akan mendukung penuh Bapak. Semoga proses kedepannya, proses coaching Bapak menggunakan alur tirta akan berjalan lebih baik lagi ya Pak ya. Amin. Ya, Terima kasih ya Bu ya. sama-sama Pak Chandra atas waktunya.